Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah masjid Istiqamah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam ini secara pribadi ulun bisa berhadir memenuhi permintaan dari pengurus. Sekali tidak bisa memenuhi karena kondisi fisik, memang persoalan umur tidak bisa ditolak. Agak rentan kalau subuh saya harus keluar kota. Jadi saya mengkhususkan kalau subuh itu amun kawa di dalam kota aja. Maklum kada bersupir. Jadi kalau supir itu parak, rumah nyaman diminta subuh-subuh itu. Ya. Karena itu saya minta kalau tidak terlalu menyulitkan, saya minta yang sore-sore antara maghrib dan isya saja. Hadirin rahimakumullah, malam ini saya ingin kembali menyambung kajian-kajian kita yang mana sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk menghayati kembali, memaknai kembali tentang Asmaul Husna, nama-nama terbaik, sifat-sifat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Asmaul Husna sesungguhnya adalah jendela bagi kita. Dia adalah lorong-lorong bagi kita untuk memahami Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita yakini sebagai ilahun, yang kita yakini sebagai Rabbun. Sehingga apabila pemahaman kita kaya dengan banyak dimensi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin banyak kita memahami apa-apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita bisa memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, yang kita yakini semuanya itu tidak lepas, tidak keluar dari kudrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Metode yang saya gunakan ada 3 tingkatan, seperti juga saya ulang ini. Pertama adalah yang disebut dengan istilah ta'alluq. Saya mengajak untuk melihat fenomena alam, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, ataupun apa yang kita alami. Semua itu mari kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah metode tahakkuk. Kita mencoba untuk mendalami tentang kebenaran-kebenaran dari pernyataan-pernyataan Al-Quran, tentang perbuatan-perbuatan, tentang af'al-af'al dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah takhalluq. Karena Rasul sendiri menyatakan takhallaku bi akhlaqillah. Contohlah sifat-sifat Allah itu dalam perilakumu. Jadikan sifat-sifat Allah sebagai cerminan kita dalam bersikap dan berbuat. Saya kira ini adalah bagian dari kita ini memperkuat awaluddin ma'rifatullah. Dasar dari agama itu sebetulnya adalah bagaimana
kita bisa dengan baik memahami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Saat yang lalu saya sudah sampaikan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam Asmaul Husna yang 100 itu, selain Allah sebagai ismul mutlak, maka yang paling banyak disebut dalam Al-Quran adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Seakan-akan kita dipahamkan bahwa sumber daripada perbuatan Allah, sumber daripada sifat-sifat Allah mengalir dari rahmatnya yang muncul dari sifat Ar-Rahman Ar-Rahim tersebut. Ketika kita sudah memahami sifat Allah sebagai Ar-Rahman, sifat Allah sebagai Ar-Rahim, yang semua itu diturunkan dalam bentuk hukum-hukum yang ada di muka bumi ini, baik yang bersifat sunnatullah ataupun yang bersifat hidayatullah, mengalir sesudahnya sifat-sifat yang lain, seakan-akan sifat-sifat yang lain ini memberikan penjelasan, memberikan kesempurnaan tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim tersebut. Maka pada malam ini saya ingin mencoba untuk mengangkat 3. Biasanya kalau saya ceramah itu rutin per minggu, itu saya sampaikan satu persatu. Tapi bila kada rutin itu saya gabung, ada beberapa sifat-sifat yang bisa saling bergabung satu dengan yang lain. Kita bicara pada malam ini adalah Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Sifat Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam ini disebutkan dalam surah Al-Hasr 23 itu. Wallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, dan seterusnya. Kita masuk dulu kepada Al-Malik. Sifat Al-Malik ini disebut di dalam Al-Quran kurang lebih 5 kali. Yang makna dasar dari Al-Malik itu adalah yang memiliki kekuatan dan memiliki daya-daya penguatan. Kata Al-Malik mengandung makna bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini semuanya bermuara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dirinya lah sebagai Al-Malik, baik sebagai pemilik maupun sebagai penguasa yang mutlak yang ada di alam semesta ini. Karena itu kita diajari ya, ada satu formula berdoa di dalam surah Al-Imran ayat 26 itu. Kul, katakan ya Muhammad, ajarkan ya Muhammad kepada umatmu, Allahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka azizul hakim. Luar biasa ini. Ayat ini luar biasa. Allahumma malikul mulki, Allah yang memiliki segala kekuasaan. Kalau ini pernyataannya, maka siapapun di alam ini yang memiliki kekuasaan gak ada dibandingkan secuil pun dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang mutlak yang berkuasa itu. Yang lain-lain hanya diberikan. Tu'til mulka man tasha. Dia memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dia juga akan menarik kekuasaan itu. Nah, persoalannya kenapa kekuasaan itu menarik? Dalam kacamata hamba, dalam kacamata makhluk, dalam kacamata manusia, karena kekuasaan itu berkaitan dengan kemuliaan. Wa tu'izzu man tasha. Allah muliakan kepada seseorang yang berkuasa. Wa tudhillu man tasha.
Allah juga akan menghinakan orang yang berkuasa. Kita lihat aja di muka bumi ini, semuanya berkelindan itu, antara kekuasaan dan kemuliaan, antara kekuasaan dan kehinaan. Berapa banyak orang awal-awal berkuasa, ditipuki, dipuja-puja, tapi sudah beberapa periode jatuh dia karena dia tidak mampu untuk memegang amanah, terhinakan dia. Beda dengan Allah yang memiliki kekuasaan yang mutlak yang ada di alam semesta ini. Nah, disitulah maka kita belajar bahwa al-muluk, kekuasaan, orang yang memiliki kekuasaan digelar al-malik, pemilik apapun juga, pemilik kekuasaan apapun juga. Kata Imam Al-Ghazali, dia harus betul-betul bisa menguasai. Jangan di sebaliknya, dia dikuasai. Imam Al-Ghazali itu mengibaratkan persoalan orang yang berkuasa dengan kekuasaan itu sama dengan diri manusia, sama dengan kita. Pusat kekuasaan itu, kata Imam Al-Ghazali, ada di dalam hati. Pusat kekuasaan itu ada di dalam hati. Kerajaan kita itu adalah kerajaan kalbu, hati kita ini. Kita kuasai apa tidak? Nah, aparat dari hati ini adalah nafsu, syahwat, dan amarah. Seorang yang dikatakan raja atau pemilik kekuasaan hati, bila hatinya dikuasai oleh syahwat, bila dikuasai oleh nafsu, bila dikuasai oleh gairah amarah, dia nggak berkuasa sesungguhnya. Dia tidak berkuasa karena dikuasai oleh tiga itu. Nah, sedangkan pelayan-pelayan atau rakyat-rakyat yang ada di hati itu, kata Imam Al-Ghazali, adalah panca indera yang kita miliki. Mata, telinga, mulut, atau katakanlah 9 lubang yang ada dalam diri manusia. Bujurlah 9, hitung aja pian. 2 mata, 2 telinga, hidung itu 1 atau 2? 2 kah? Kemudian mulut 1, bawah 2. Nah, kalau kita itu dikuasai oleh syahwat, dikuasai oleh amarah, dikuasai oleh nafsu, maka tentara rakyat-rakyat yang di bawahnya digunakan untuk itu. Alat-alatnya digunakan untuk itu. Ya, mata melihat yang macam-macam, telinganya mendengar itu. Itulah, kata Imam Al-Ghazali, ibaratnya Al-Malik, seorang penguasa. Maka praktek kita ingin, setelah memahami sifat Allah sebagai Al-Malik, dia benar-benar mutlak berkuasa, dia benar-benar memiliki apa yang ada di alam semesta ini. Kalau kita ingin terapkan ke dalam diri kita, menjalankan sifat Al-Malik itu dengan sungguh-sungguh, kendalikan hati kita, kendalikan kalbu kita. Yang tadi kekuatannya ada pada tentaranya itu adalah nafsu, pada syahwat, pada amarah. Kalau dia yang menguasai hati, ya kita kan udah berkuasa. Seorang presiden dikendalikan oleh faktor eksternal, itu kan udah berkuasa. Harap menterinya daripada presidennya, kan udah berkuasa itu presiden. Harap perdana menterinya daripada rajanya, kan udah berkuasa itu namanya. Disitulah kalau kita ingin memahami sifat Malik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tiru dengan sebaik-baiknya, kelihatan gitu. Nah, coba, menarik sekali kan sebetulnya kalau dalam-dalam kita amati ya, surah An-Nas itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada 3 yang dikaitkan dengan An-Nas itu, yang berkorelasi dengan manusia. Pertama, Rabbun Nas. Rabbun itu adalah dia yang menguasai alam semesta ini,
dengan sifat rububiyahnya. Dia yang mengayomi. Jadi Rabbun, sifat rububiyah itu mengayomi hamba-hambanya. Makanya oleh karena itu ada yang mengatakan Qul a'udzu birabbin nas itu diperuntukkan untuk anak-anak, balita, karena dia masih dalam taraf diayomi, diasuh. Baru ketika orang sudah dewasa, maka yang muncul adalah Malikin Nas. Dia yang menguasai manusia. Dia yang memiliki manusia. Kenapa kok nadanya seperti itu? Karena orang kalau sudah dewasa itu agak ngeyel sekali, melawan kira-kira kalau ditagur. Makanya muncul Allah sebagai Malik, yang berkuasa, yang memiliki. Mau apa ikam gitu. Aku yang berkuasa, kira-kira begitu. Tapi ketika kita sudah tua renta, umur memasuki 60-an, uyuh bin awak, Ilahin Nas, Ilah, Tuhan yang melindungi kita dari segala kelemahan. Ilah, Tuhan sebagai kita tempat bergantung. Kelihatan di situ porosnya. Oke, kelihatan ya. Jadi sifat Al-Malik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, itu sesungguhnya mengalir, tidak pernah lepas dari sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Ekspresi, gambaran dari Ar-Rahman Ar-Rahim Tuhan dengan segala hukum-hukumnya itu ada pada sisi dia sebagai Al-Malik. Ternyata Al-Quran tidak berhenti di situ saja menerangkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Setelah Al-Malik muncul Al-Quddus, wal Malikul Quddus. Al-Quddus itu makna dasarnya adalah dia yang memiliki kesempurnaan yang luas. Dia yang menghindarkan orang dari segala kekejaman. Lalu Al-Quddus itu diterjemahkan dia yang maha sempurna kesuciannya. Dia yang maha sempurna kesuciannya. Makanya lalu ada yang mengatakan tasbih dibandingkan dengan takdis itu lebih tinggi takdis. Tasbih itu adalah pernyataan hamba untuk membersihkan dirinya dari sangkaan-sangkaan buruk kepada kekurangan Allah. Sedangkan takdis dengan sifat Allah Al-Quddus itu adalah pernyataan dari ayat suci Al-Quran sendiri yang menyebutkan Allah itu maha sempurna kesuciannya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kenapa penting sekali setelah Al-Malik itu Al-Quddus? Di dalam Al-Quran kalau kita teliti kata-kata Al-Malik itu juga diperuntukkan bagi raja-raja. Tapi ada kecenderungan kata-kata Al-Malik atau Al-Muluk itu berkonotasi atau mengandung nilai negatif kalau dia dengan hamba. Tapi kalau dikenakan dengan Allah tadi, dia mutlak kekuasaannya. Tapi untuk mengajari kita tentang kesucian Allah dengan kekuasaannya itu, dia masukkan nama dia sesudah Al-Malik itu Al-Quddus. Logikanya begini. Kalau kita lihat dalam surah An-Naml ayat 34. An-Naml ayat 34 ada ayat yang berbunyi, Innal muluka idza dakhalu qaryatan. Raja-raja itu apabila dia memasuki sebuah negeri, afsaduha, dia selalu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Wa ja'alul 'izzata ahliha adillatan, dia merendahkan orang-orang yang dulu berkuasa
setelah dikuasai direndahkan. Wa kadzalika yaf'alun. Itulah perbuatan-perbuatan raja-raja di muka bumi ini. Itu gambaran Quran yang memberikan gambaran kepada orang-orang yang berkuasa. Manusia-manusia bila dia berkuasa, kebanyakan selalu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, lalu dengan adanya hal seperti itu, jangan kita mengasosiasikan, menggambarkan kekuasaan Tuhan itu seperti raja-raja itu. Maka dilekatkan sesudah Al-Malik adalah sifat Al-Quddus. Coba lihat surah Al-Jumu'ah aja ya, ayat pertama itu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi Al-Malikil Quddusil Azizil Karim. Kan? Setelah Al-Malik dia masukkan Al-Quddus. Untuk apa? Memberikan dasar. Jangan ada orang yang memandang bahwa kekuasaan Allah itu seperti manusia yang berkuasa. Apapun yang Anda bayangkan tentang raja, apapun yang kita bayangkan tentang orang yang berkuasa, tidak bisa dikenakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah setelah Al-Malik, dia Al-Quddus. Maka agak lengkaplah kata-kata malaikat itu ketika dia berargumen meragukan Nabi Adam bisa diangkat sebagai khalifah. Apa argumennya? Wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Tuhan, kami ini sudah membersihkan hati kami dan kami juga sudah membersihkan Engkau. Nusabbihu wa nuqaddisu lak. Itu kan argumen. Nah, di sini menggambarkan bahwa tinggi Al-Quddus daripada tasbih. Maka Al-Quddus inilah yang melengkapi dari Al-Malik itu. Jadi Allah menetapkan sifatnya dengan Al-Quddus, itu berarti menetapkan kesempurnaan, penyucian segala kekuasaannya dari kekurangan apapun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sifat ini sungguh menarik untuk kita teladani. Kalau dalam ibadah-ibadah, dalam wirid-wirid itu kan kita diajari oleh Rasulullah untuk mengucapkan subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subuhun, kita bertasbih untuk Allah. Quddusun, kita mensucikan Allah. Siapa dia? Rabbul malaikati warruh. Dia Tuhan malaikat-malaikat dan Tuhan Jibril. Sekarang masuk kita kalau ada persoalan, kalau begitu Al-Quran bicara tentang sifat Al-Quddus, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, nggak boleh kita menggambarkan Tuhan sebagai penguasa, Tuhan sebagai raja, seperti manusia-manusia yang tadi dikritik oleh Al-Quran. Bila dia berkuasa selalu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Maka keyakinan kita Allah sebagai Al-Quddus, nang kayak apa kita memakainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita berwirid, ya Kudus memanggil gitu. Itu mulut kita. Tapi bagaimana perilaku kita? Imam Al-Ghazali mengatakan, cara kita untuk mempraktekkan sifat Al-Quddus dalam hidup ini adalah hendaknya setiap waktu dan saat kita mensucikan kehendak dan pengetahuan kita dari hal-hal yang bersifat syahwati, dari hal-hal hanya untuk kepentingan duniawi. Semuanya itu harusnya hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita rajin memanggil ya Kudus, itu dalam ucapan, tapi dalam prakteknya sucikan hati kita, sucikan pengetahuan kita, sucikan apa yang kita miliki itu dari dorongan-dorongan duniawi, dari dorongan-dorongan syahwati. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, keagungan seseorang ditentukan oleh keagungan kehendaknya.
Keagungan seseorang ditentukan oleh apa yang terdetik di dalam hatinya. Sesuaikan semua itu, kata beliau, dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, berkenaan dengan kebersihan niat kita, hati kita ingin mencontoh Allah sebagai Al-Quddus, ada ilustrasi yang menarik. Kalau kita membaca ya secara mendalam ajaran guru-guru kerohanian, itu sering mengatakan dari ratusan orang yang berhaji dan berumrah, paling 1-2 ikung yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan. Lalu argumen mereka adalah, apa yang penting sebetulnya? Rumahnya kah? Pemilik rumahnya kah? Ini menarik ini. Rumahnya kah? Pemilik rumahnya kah? Dari semua kewajiban-kewajiban agama kita, lihat, sholat, puasa, zakat, kurban, bandingkan pian dengan haji dan umrah. Secara tekstual, walaupun tentu kita disuruh menggawi semuaan itu dengan ikhlas lillahi ta'ala, tapi dengan teksnya hanya haji dan umrah yang menyebutkan tentang lillahi ta'ala itu. Coba lihat ya, aqimus shalah wa atuz zakah, gitu aja kadada tulisannya aqimus shalah lillah, kadada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, gitu aja perintahnya, kadada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam lillah. Udah ada. Beda dengan haji dan umrah. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a alaihi sabila. Disebutkan langsung itu. Wa atimul hajjata wal umrata lillah. Ayo. Kenapa ini? Di sini guru-guru kerohanian itu menyebutkan, hati-hatilah ketika melaksanakan haji dan umrah. Itu banyak terkait dengan kebersihan hati. Makanya orang berhaji itu mengajari, kalau hendak berhaji atau berumrah itu ketika menyetor tuh dibaiki niat di sini. Ketika sudah tahu hendak tulak, baiki niat. Ketika selamatan, baiki niat. Ketika turun dari rumah, baiki niat. Oh itu. Boleh jadi kita sampai ke Masjidil Haram. Boleh jadi kita sampai di depan Ka'bah. Kan dibukai lawang oleh si tuan rumah. Ayo Pak, masuk kayak ke rumahnya. Tapi tuan rumah kada hiran-hiran. Nyawa datang ke sini, jadi dia kada gesen unda. Ayo, nyawa datang ke sini demi predikat saja, demi ketenaran saja, bisa aja terjadi. Nah disinilah sifat Al-Quddus itu. Sucikan perbuatan kita, sucikan hati kita, sucikan niat kita dari hal-hal pengaruh dunia, dari pengaruh-pengaruh syahwati. Itu semua mengajarkan kepada kita hati-hati dalam berbuat dan bertindak. Pian kalau kada percaya, lihati aja kalau mau berhaji itu. Banyak itu rahasia-rahasia, kejadian-kejadian. Mungkin aja orang kada berkisah. Contoh aja lah, lebih baik saya berkisah dengan pribadi saja. Pernah ketika berumrah, mulai dari Madinah gitu ya, lalu ke Mekah, hendak bulikan kala, kita tawaf lagi kala, tawaf perpisahan. Tak geritik di hati, nyaman benar sandal nih lah ya. Nyaman benar sandal nih. Nukar Pak di Tanah Abang, bawa tulak bawa murah, lalu tak geritik di hati, sandal ini nyaman benar dipakai. Karena bila ke benua, kesan ke Masjid nyaman. Pas bulik, hilang. Ada apa ini? Mungkin ada pengakuan. Ampun ako, gesan ako, nyaman ako. Ini kan ego kita. Maka apa yang tergelitik di dalam hati gitu ya, hal-hal yang bersifat keduniaan langsung kadang-kadang ditegur. Mungkin ada jawaban yang kada ditagur gitu loh, ada juga, tapi kadang-kadang begitu.
Inilah kita menghayati sifat Allah sebagai Al-Quddus. Jadi kalau kita menghayati Allah sebagai Al-Quddus, tidak pernah terbayangkan Allah itu memiliki kelemahan, kekurangan apapun dalam akal pikiran kita. Yang ada adalah kepemilikan Allah, kekuasaan Allah begitu mutlak, begitu suci. Maka diletakkan sesudah Al-Malik, Al-Quddus. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian setelah Al-Quddus muncul sifat yang juga menggiring gambaran dari Rahman dan Rahim dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah As-Salam. Kita terjemahkan yang maha sejahtera, yang maha memberikan kesejahteraan. Ada juga yang menyebutkan seperti itu, As-Salam. As-Salam bermakna dasar dia yang terhindar dari segala hal-hal yang tercela. Minimal para ulama itu, setelah saya peras pendapat mereka tentang As-Salam ini, dapat kita bagi menjadi 3. Allah memiliki sifat As-Salam adalah karena Allah terhindar dari segala aib dan kekurangan dalam tindakan-tindakan dan perbuatannya. Gak ada yang kurang, gak ada yang salah. Kalau masih ada bencana-bencana, cara berpikir kita aja mungkin yang kada tepat melihatnya. Kalau ada terjadi macam-macam, kita anggap itu adalah musibah. Kita nama ada musibah karena kita terbatas melihatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah lah yang kadang-kadang menghindarkan makhluknya dari keaniayaan di muka bumi ini. Allah membela, Allah melindungi hamba-hambanya terkasih daripada segala aniaya makhluk-makhluknya. Maka dia dianggap sebagai As-Salam. Yang ketiga, Allah katanya yang nanti memberikan salam kepada hamba-hambanya ketika di surga. Argumennya itu yang kita baca dalam surah Yasin. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Itu Salamun qaulan mir rabbir rahim. Kita mendapatkan salam dari Allah, Tuhan yang maha pengasih, yang maha penyayang. Oleh karena itulah maka Allah dengan sifat As-Salam ini, pertama, zat dan sifat Allah tertutup dari segala kekurangan-kekurangan dan keburukan. Maka tiada keselamatan apapun di alam semesta ini yang dimiliki oleh hamba-hambanya yang lepas dari peran Allah sebagai As-Salam. Kalau tadi sekali lagi ada kesengsaraan, ada bencana dan sebagainya macam, jangan adab kita kepada Allah untuk menyalahkan Allah. Kita mungkin akan ada mampu melihatnya. Apakah tsunami kah, air bah kah, kebakaran kah, itu jangan dianggap dari Allah Subhanahu wa taala kemudaratan itu. Karena beberapa ayat Al-Qur'an mengatakan tentang keterbatasan manusia. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 216, asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang kita pandang jelek, boleh jadi dia baik bagi kita, kita benar-benar tahu. Tapi apa yang kita anggap baik, tapi bisa jadi dia jelek bagi kamu. Terus terang, Bapak, Ibu dan saudara-saudara, ketika saya mendapatkan cobaan gagal tarus, hendak jadi pejabat, wah, eselon 3, eselon 2, gagal tarus. Padahal mau empati asesmen, aturan dengan baik. Tapi kan ada wani piro itu ada wani gagal. Lalu orang berpikir, aku sudah menjalankan hidup dengan sebaik-baiknya. Boleh jadi kalau aku berjabatan justru jelek bagiku. Kalau aku karena berjabatan aku bebas, alhamdulillah Pak ya. Amun terpikirlah ketika 5 tahun yang lalu berpikir resah, aku kan jadi tarus, aku ditendang orang terus, aku diinjak orang terus. Tapi setelah 5 tahun berpikir kayak ini, wayah ini, pusing amat ya bilang jadi pejabat saat seperti sekarang ini. Alhamdulillah kada jadi. Coba kalau jadi sifat pengarasan kayak ulun bisa bertentangan terus nanti.
dengan atasan-atasan. Ini kan luar biasa. Kenapa? Kita meyakini keputusan Allah, apa yang diberikan Allah, karena dirinya sebagai As-Salam, dia selalu memberikan kebaikan-kebaikan bagi dirinya. Itu cara kita mengembalikan, karena kita tahu ini loh Allah, ini loh Rabbun kita yang memiliki sifat As-Salam tersebut. Karena itu ulun tertarik dengan pendapat Al-Biqai, Ibrahim Al-Biqai, seorang ulama ahli tafsir dari Libanon. Dia mengatakan penempatan As-Salam setelah sifat Allah Al-Malik dan Kudus adalah bahwa tidak tergambarkan kalau Allah dengan kesempurnaan kerajaannya, kesempurnaan kepemilikannya, dengan kesucian yang dimilikinya, dia tersentuh oleh kekurangan-kekurangan dan keburukan-keburukan. Karena kita yakin apa yang bersumber dari dirinya, apa yang bermuara kepadanya selalu As-Salam, selalu keselamatan, selalu kebaikan. Ini luar biasa. Nah, oleh karena itu sampai lagi kita kepada persoalan, nah kayak apa Pak mempraktekkannya? Ketujuh kita berwirid ya salam, ya salam, ya salam. Kan gitu sering. Kita berwirid Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam fahayna rabbana bisalam padkhilna jannata darussalam. Kita sudah menyampaikan itu. Itu dimuntung, itu diwirid. Lalu prakteknya kayak apa? Imam Al-Ghazali dengan baik, ulun mengutip selalu Al-Ghazali karena menurut penjelasan Asmaul Husna yang terbaik ini ada pada Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ma'na Al-Aqsa bi Asmaul Husna. Dia mengatakan, seseorang yang ingin meneladani Allah dengan sifat As-Salam ini, apabila dia ingin melekat dalam dirinya perbuatan itu, maka harusnya dia melepaskan dirinya dari cengkeraman amarah dan syahwat. Dia ingin menjadikan dirinya adalah sumber kebaikan-kebaikan yang ada di alam semesta ini. Maka kata beliau, bila kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, minimal jangan memberikan kecelakaan bagi orang lain. Apabila kita tidak bisa menggembirakan orang lain, minimal jangan memberikan keresahan bagi dirinya sendiri. Apabila kita tidak mampu memberikan pujian bagi orang lain, jangan mencela orang lain. Memuji aja kata kawa, maka jangan mencela, berdiam itu lebih baik. Itu kata Imam Al-Ghazali. Itu berarti kita mengamalkan prinsip-prinsip As-Salam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu kalimat yang menarik ya di dalam Al-Quran pada surah Al-Furqan ayat 63. Di situ disebutkan, Ibadur Rahman alladzi yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang maha pengasih dan penyayang tadi, apabila dia berjalan di muka bumi, maka dia berjalan dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Bila dia berhadapan dengan orang-orang yang orang waras, orang-orang yang kada paham, orang-orang yang jahil, dia tidak menjawab. Dia tidak mau berdebat. Yang dia katakan adalah salam, salam, salam. Ini saya kira satu gambaran yang menarik sekali tentang sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu maka sebagai penutup pada hari kiamat itu kan ada satu ayat yang menarik sekali. Ayatnya berbunyi, yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti di hari kiamat itu tidak bermanfaat lagi anak keturunan kita, harta-harta kita, kadada. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang datang menghadap Allah dengan hati yang salim.
hati yang penuh dengan keselamatan. Luar biasa. Karena itu maka Islam itu kan seakar dengan kata assalam. Islam itu seakar dengan kata assalam. Orangnya disebut dengan muslim. Coba wasiat khatib setiap hari Jumat dan dibacakan surah Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Apa itu maksudnya? Berganti ngaran muslim semuaan kah lalu mati? Atau lihat KTP-nya, lihat kartu keluarganya Islam, selamat kan sudah? Belum. Maksud wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan biqalbin salim. Itu sebetulnya dengan hati yang selamat. Hati yang selamat apa? Hati yang kadang memiliki persoalan. Nah, di sini Pak, kalau ulun sedikit gambarkan ada semacam objektifikasi salam di dalam sholat kita. Ketika duduk sholat terakhir, apa yang kita baca? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Apa itu? Itu salam kita bagi Tuhan. Tahiyat itu salam kita untuk Tuhan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah, dengan bermacam ragam variasinya ya. Tapi intinya tahiyat itu salam kita kepada Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi. Ayo memberikan salam juga kepada Nabi. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ucapkan salam bagi kita, hamba-hamba yang saleh. Kita ucapkan salam. Maka objektifikasi salam nanti kalau kita terus memberikan salam kepada Allah, memberikan salam kepada Rasulullah, memberikan salam kepada kita, yang itu lahir dari qalbun salim, yang itu keinginan kita mencontoh sifat Allah sebagai assalam, Allah pasti menjawab salam kita. Makanya dalam surah Yasin, salamun qaulan mir rabbir rahim. Luar biasa. Jadi ujar Tuhan, baik, kira-kira begitulah kalau terjemahkan bahasa ulun. Baik, ikam hambaku sudah menyampaikan salam kepada aku. Ikam kadang hendak berulah masalah lawan aku. Begitu istilahnya lah. Ikam membuat salam kepada Nabi Muhammad, kadang ada membuat masalah Nabi Muhammad. Kenapa kadang membuat masalah? Ikuti sunnah-sunnahnya. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Engkau memberikan salam kepada sesamamu, kadang hendak berbuat salah kepada sesamamu. Setelah ini buktikan itu, kata Tuhan. Sudah sembahyang ini, itulah maka sesudah sholat, ketika hubungan vertikal kepada Allah ditutup dengan membuka hubungan horizontal kepada sama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, dengan segala variasinya ya. Ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu semuanya adalah salam, salam, salam. Islam damai. Islam itu keselamatan. Islam itu kesejahteraan. Di sini sebetulnya semuanya bermuara kepada sifat Allah sebagai assalam. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Sekali lagi kita sempurnakan pemahaman kita. Allah yang disebutkan dalam hadis itu 100 dikurangi 1 dikurangi nama Allah, lalu 99 sifat dan nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. 5 yang sudah kita dapat dulu. 5 jendela, 5 lorong kita memahami Allah Subhanahu wa taala. Besok kita sambung dengan apa? Al-Mu'min wal Muhaimin. Apa itu? Kenapa Allah menyebut dirinya Al-Mu'min? Kenapa dia menyebut dirinya Al-Muhaimin? Ini penyempurnaan lagi dari Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas yang kurang-kurang. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah, diberikan kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.